Iya, tahu kita mau beli rumah, dia juga ngomong mau beli rumah. Beli Maunya lebih bagus dan lebih besar dari kita. Kalau bisa sekalian tepi pantai, jadi kalau panas tinggal nyebur aja gitu. Oh, yes. Girang, was. Loh gimana nggak girang, Jeng? Sekarang perjuangan Mas Suryo selama ini untuk punya rumah sudah ada yang mendukung. Buktinya Titi sama Jackie sudah mau beli rumah, iya kan? Gitu aja. Udah kena macet, udara panas, kebanjiran. Kalau bukan untuk ketemu anak ibu. Tapi Mas, kayaknya yang bakal nerima tawaran Mas cuma saya tuh. Abisnya kakak saya udah mutusin Oga main sinetron. Oh, itu no problem, it's okay. Kalau cuma Sestiti, itu malah bagus. Karena Sestiti ini sudah mewariskan kecantikan ibunya. Bukan begitu, Bu? Bisa aja Masnya. Aduh, saya jadi panggil apa ini kalau begitu? Panggil Mas saja ya. Oh iya, kalau begitu Mas syutingnya kapan itu? Soalnya begini, saya mau mengadakan selamatan supaya anak saya ini karirnya bisa menanjak terus begitu. Bagus itu, Bu. Dan ingat, ada persyaratannya. Satu, dia itu tidak boleh main adegan panas. Apalagi kalau sampai melepuh, aduh, jangan. Yang kedua itu, naskah dari sinetron itu harus diketik dalam 2 spasi. Iya. Supaya mata anak saya ini tidak bisa minus atau jereng begitu ya. Nah ini yang paling penting ya, kursi harus ada, kursinya dia nih. Kursi pribadi? Ya harus ada kursi pribadi yang bertuliskan Titik Arifin. Nah, itu berarti ya. Jadi merepotkan. Tidak apa-apa. Ala kadarnya nih, ala kadarnya. Ayo, silakan. Kuenya cuma itu deh. Ya, adanya ini doang. Iya, Mari silakan. iya. Kalau cuma itu, Iya. ibu nggak usah khawatir. Tapi semuanya itu perlu biaya, Bu. Biaya? Of course, itu untuk promosi, Bu. Bagaimana orang bisa kenal dengan Titi Arifin nantinya? Iya. Kalau dia tidak dipromosikan, iya toh? Iya, benar. Iya, cuma maksud saya ini uangnya ada, banyak. Cuma sekarang tidak ada di sini, ada di bank. Gitu. Nggak usah khawatir, Bu. Kebetulan saya punya duit. Bentar ya, saya ambil. Permisi sebentar ya, Mas. Duduk. Silakan diminum. Ayo, silakan. Silakan minum. Pi, kamu itu kalau dititipin sesuatu, ya dijaga. Tapi ini kan buat keperluan kita juga. Keperluan. Itu duit kan banyak, Pi. Buat biaya hidup sebulan kamu habisin begitu aja. Ada apa sih? Itu aja ngomel. Si Ceki dan Titi itu. Itu kan dari Paling juga lagi jambak-jambakan, Pak. Atau mungkin lagi latihan acting kali, Pak. Soalnya kan non Titi mau jadi artis sinetron. Ya. Latihan sih latihan. Tapi kira-kira dong, masa malam-malam begini pakai acara teriak-teriak? Kalau anak tetangga pada step gimana yuk? Ya bawa ke puskesmas biar sembuh. Ah, lo. Ceki, Titi. Ayo turun sini. Itu ada nangis, cengeng. Mas Ceki, kalau punya simpenan di luar, jangan dibawa ke rumah dong. Ada apa sih sebenarnya? Kok sampai teriak-teriak begitu? Siapa yang nggak kesel, Pak? Saya kasih dia duit buat biaya hidup sebulan. Itu duit dari mama saya. Malah dikasih ke si Parto itu yang katanya mau ngorbitin dia jadi bintang sinetron. Loh, apa salahnya? Kamu juga kan yang mendukung istrimu untuk jadi bintang sinetron. Iya kan? Masa baru hilang uang segitu aja udah ribut? Ceki, ini namanya perjuangan. Dan setiap perjuangan itu pasti perlu biaya. Paham nggak? Developernya nggak bertanggung jawab nih, Vi. Ini rumah dulu direncanakan, tanahnya itu tempat genangan air. Ternyata sekarang lihat buat permukaan bagus nih, lihat. Nah, dan jalan-jalannya ini dibangun dengan aspal nomor 3. Cepat rusak ini. Iya, daerah rawan itu sih. Ini Mas, ini loh keren nih. Ini kan rumah tipe 21. Tapi bisa bikin kamar 20 nih. Aduh Mas, cepet pindah ke sana dong Mas. Loh, nih. ini kan kandang burung.
Kalau cuma untuk burung sih 500 kamar cukup. Gimana sih? Ini kandang burung. Iya. Tapi kok gambarnya kayak orang sih? Nih lihat bulunya banyak sekali. Di mana-mana burung itu berbulu. Vi. Iya, Pak. Ibumu kemana sih? Kok belum juga pulang? Ibu sih tadi kalau nggak salah nih nganter Titi ke agensi itu buat sinetron, Pak. Iya. Soalnya sudah seminggu ini Titi nungguin kabar dari Pak Parto belum datang juga. Jadi ya mungkin Ibu nganterin Titi ke sana. Dia janji akan menemani aku ke resepsi. Tapi kalau Bapak mau nyusul alamatnya ada tuh, Pak, di atas kulkas deh kalau nggak salah. Loh, bagaimana sih ibumu itu? Macet lagi. Bener nggak sih di sini, Jan? Ya pastilah benar. Silakan Ibu. Jen, Ya, kok kantornya kayak begini? ya kalau nggak kantor kebon gitu aja lah. Cek aja dulu, Bu. Ya, Kita lihat dulu ke dalam yuk. Silakan Bu. Begini amat kantor. Ini sih bukan kantor, mana balak bener lagi. Jen, enggak, ini kok kotor bener nih kantornya ya? Yang bebenah yang punya kantor ah. Ya ampun, Jen. Duh, Keterlaluan ya Jen ini. Coba lihat itu di dalam kosong. Kurang ajar, pasti dia nipu dia ini. Cuma janji-janji gombal aja. Sebal bener nih. usah jangan ngambek begitu. Nanti kalau orang lihat gimana kita ngambek di tempat yang kosong begini? Dapat orang mau demonstrasi, ribet ntar urusannya. Ya bukan apa-apa. Saya sama Titi itu udah ketipu, coba. Dia udah kasih duit yang banyak. Tahu nggak yang namanya si Parto Sontoloyo itu? Dia bilang kantornya itu di sini. Nah ini kantor apa nih? Saya itu udah bilang kami ibu arisan kalau anak saya ini mau jadi artis. Ini apaan begini nih? Ini kan namanya janji-janji palsu, bohong, nipu. Besar nggak percaya sih nasihat kita. Kita kan udah bilangin kemarin juga jangan percaya sama dia. Nggak ada tampang-tampangnya banget untuk jadi kayak begituan mah. Padahal keinginan saya main sinetron nggak muluk-muluk kok. Saya cuma pengen ngumpulin duit yang banyak biar bisa beli rumah sendiri dan keluar dari rumah bapak dan ibu yang ngebosenin itu. Apa? Pak, sebenarnya ibu ini takut rumah yang sebesar ini tiba-tiba nanti jadi sunyi. Anak-anak kan merencanakan mau pindah dari sini. Si Vivi sama Suryo merencanakan punya rumah nanti. Bisa-bisa menyusul juga si Titi sama si Ceki. Pasti mereka juga mau pindah dari sini. Lalu si Jono yang nyanyi itu dia ikut transmigrasi ke Kalimantan. Si JJ imigrasi ke Ethiopia. Sementara kita berdua dan alamatnya di sini. Kita bengong-bengong saja di kusir goyang. Nah, itu yang ibu takut. Kalau anak-anak pada pergi semua, rumah ini kan pasti kosong. Siapa yang mau merawat kita, Pak? Siapa? Bu, tidak akan ada yang meninggalkan kita. Si Titi dan Ceki itu anak-anak manja. Tidak mungkin dia meninggalkan orang tua. Sedangkan si Dono yang seniman Keri itu katanya mau beli rumah. Duit dari mana dia? Dan si Vivi, Suryo, dia sudah diancam tidak boleh keluar dari rumah ini. Jadi tidak akan ada yang meninggalkan kita.
Mbak Pipi, Apa? udah tahu belum? Mbak Titi kan sama Mas Ceki pengen beli rumah. Wih, hebat. Ya itu kan baru keinginan aja, Jen. Emangnya ibu bapak mau ngizinin? Kamu kayak nggak tahu aja lagi gue. Gue nih sama Mas Suryo mau pindah rumah aja mereka sampai ngancem. Nggak mau lagi ngaku gue sebagai anak. Tuh kan. Tapi kan itu sama Mbak Pipi. Tapi kalau sama dia enggak. Masalahnya Mas Ceki sama Mbak Titi kan sifatnya keras. Sesuatu yang diinginin harus terjadi. Tidak bisa tidak. Dan gitu dia kan anak manja. Dia juga bilang, lu, saya pengen beli rumah harus lebih mewah dari Mas Suryo. Saya nggak mau kalah. Luas tanahnya 300 meter. Pas di tepi pantai lagi. Mana bangunannya bergaya Mediteranian. Mas, udah lama loh saya pengen tinggal di rumah kayak ginian, Mas. Ini yang saya cari nih, apartemen dengan tipe studio. Nggak terlalu sempit dan nggak terlalu luas. Yang begini nih cocok buat jaga privasi. Mas ini gimana sih? Masa nyari apartemen? Kita butuh rumah, Mas, bukan apartemen. Biar kita bisa nenangga. Ntar kalau kita tinggal di apartemen yang lantainya sampai 25, anak kita mau main di mana? Di awan. Gatot kaca kali. Ti, sekarang tuh zaman modern. Segalanya serba efisien. Orang tuh buru waktu. Nah, kalau kamu tinggal di rumah tepi pantai itu, terus kantormu dari Jalan Sudirman, mau nyampe di kantor jam berapa? Jangan-jangan berangkat sekarang nyampainya besok sore. Loh, kan sekarang banyak jalan tol, Mas. Zaman kita sekarang ini aja, jalan tol tuh udah banyak yang macet. Bagaimana zaman anak kita gede nanti? Si Ibu Titi itu, Ibu Titi, Iya, adik kenapa? kita. Hah? Iya, tahu kita mau beli rumah, dia juga ngomong mau beli rumah. Beli maunya, rumah? maunya lebih bagus dan lebih besar dari kita. Kalau bisa sekalian tepi pantai, jadi kalau panas tinggal libur aja gitu. Yes. Girang, was. Loh gimana nggak girang, Jeng? Sekarang perjuangan Mas Suryo selama ini untuk punya rumah sudah ada yang mendukung. Buktinya Titi sama Ceki sudah mau beli rumah, ya kan? Gitu aja pakai perjuangan, kayak zaman penjajahan aja. Duit? Iya Pak, duit. Masa lemper? Kan bedanya jauh duit sama lemper. Kamu kerja di sini ini baru 1 tahun. Sudah 20 kali lebih kamu selalu pinjam duit. Kamu bukan sama apa? Sama daun? Papi, kalau nggak terdesak, saya nggak bakalan pinjam sama Papi. Lagian kan nggak banyak, Pap, cuma 150 juta. Hah? 150 juta? Duit semua? Gila kamu! Iya, duit semua. Lagian harus asli, Pap. Soalnya saya mau beli apartemen. Apa? Apartemen? Pap, bisa rontok nih jantung saya, Pap. Buat siapa kamu beli apartemen itu, ha? Jangan-jangan kamu ini mau kawin lagi? Ya? Nih, kamu contoh papimu nih. Biar papi sudah tua begini. Papi cuma 1 kali kawin. Yaitu sama mamimu. Padahal kalau papi mau kawin lagi, banyak tuh perawan pada antri. Papa kan masih keren. Keren. Banyak duit lagi. Awas. Kalau kamu ada rencana kawin lagi, awas kamu.